ahad, ahad. يا سلطان الأولياء أنت ربنا يا سلطان الأولياء أنت حبيب
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa limasyaikhina wa masyaikum wa qarabatina wa qarabatikum wa jiranina wa jiranikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syekhul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihatul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, doa-doa kita yang kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbana wasgil jawarihana bi taatika wa qulubana bi ma'rifatika. Allahumma nas'aluka ridha wa aunan ya Allah. Allahumma nas'aluka lutfan wa ridha wa aunan fi hayatina wadakilna ya Allah ma'an nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadakilna ya Allah ma'ar ruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barjah wal akhirah amin ya rabbal alamin. Li hurmati li syuyukh au guru Mas Kuni. Nah, guru Mas Kuni, Kiai Haji Mas Kuni, guru Tarmiji, guru Maksat, guru Aryansah. Nah, masih bahagia jakla lagi hati kelak, tetap aja bahagialah. Nah, guru Pang, guru Anpang masih jakla. Nah, guru-guru yang lain di luar, di dalam, yang hadir dan hadirat, mudah-mudahan dalam keberkahan Allah terkabul hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, taksyairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum, bergetarlah kulit mereka alladzina yakshawna, karena mereka takut rabbahum, kepada Tuhan mereka. Talinu juluduhum, kemudian kulit yang bergetar itu kembali lagi menjadi lembut. Wa qulubuhum ila zikrillah, karena hati mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Quran surah Az-Zumar ayat 23. Summa qallallahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, apaman syarahullahu sadruh lil Islam, apakah orang-orang yang sudah Allah bukakan hati mereka lil Islam, untuk Islam, bahwa ala nuri min rabbih, sesungguhnya tidak lain karena hati itu terbuka karena nur Allah Azza wa Jalla. Fawailun, maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, hati mereka yang keras lupa dengan Allah, min zikrillah, karena lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Quran surah ayat Zumar ayat 22.
Saudara sekalian, dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan tentang orang-orang yang fawailun, yaitu orang-orang yang celaka, ialah yang tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Padahal ketika mereka masuk Islam, mereka sudah berislam mungkin dari orang tua mereka, ibu bapak mereka mengajarkan agama ini. Berarti mereka, dada mereka sudah terbuka menerima nur Allah Azza wa Jalla. Namun belakangan itu menjadi gelap kembali. Nur itu gelap kembali karena dia lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah titik persoalan mengapa kita menjadi lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jazbatun min jazbatil haqqi tuwazzi amalat saqalain. Ada jazbah, ada tarikan Allah. Kapan orang itu ditarik Allah? Pada saat orang itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang mengingat Allah itu sebenarnya orang yang ditarik Allah, orang yang kena jazbah. Jadi sayang pada saat kita ingat kepada Allah, itu dijazbah Allah, namanya tarikan Allah. Atau yang disebut Nabi min jazbatil haqqi, dari jazbahnya Allah, dari tarikannya Allah itu tuwazi amal saqalain. Amal itu nilainya adalah seberat langit dan bumi, saqalain, yang begitu amat berharga, tidak ada lagi yang lebih berharga daripada itu, yaitu mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Ali karamallahu wajhah, man la wajad lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak mendapatkan wajad, seolah-olah dia tidak beragama dalam agama Allah. Jadi wajad di sini adalah dapat mampunya diri menghilangkan yang jauhir. Jauhir ini belajar kita lupakan sebentar, lalu kita melihat ruh pada kehidupan ini. Ruh disebut di sini maknanya lebih dalam dari sekedar makna ruh biasa. Ruh yang hakiki adalah Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Makanya Nabi Isa itu disebut dengan Ruhullah. Nabi Muhammad itu juga Ruhullah sebenarnya. Cuma Nabi itu kan kumpulan muzma dari semua para nabi. Jadi Nabi kita Muhammad itu muzma, dia kumpulan dari semua nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruhullah. Maksud Ruhullah ini bukan ruh seperti yang dijahir, ini lain. Musabbabul awal, sebab yang awal ialah Allah Azza wa Jalla. Kehidupan ini tidak memiliki inti kecuali satu saja. Hu. Itulah Allah Azza wa Jalla. Nah, bagian daripada mengingat Allah itu kemarin sudah beberapa kali minggu ini zikrullah terus lah. Nah, alhamdulillah lah. Terus akankah zikir? Nah, jangan bosan-bosan mendengar makna zikrullah. Karena ulama itu banyak sekali menyampaikan. Kita sudah melewati zikir mufrad kemarin. Zikir mufrad adalah zikir seperti sebutan Allah, 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 Allah. Bu, Allah, Allah, Allah di hati. Allah, Allah, Allah. Banyak lala itu biasanya perempuan. Abahnya makinnya. Lah, nah, Allah, Allah, Allah. Nah, setelah Allah itu ada lagi kalimat hu. Kalimat hu. Di mana itu di dalam Al-Qur'an. Hu itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allahu la ilaha illa huwa, yalah, ilahu huwa. Awal Quran surah Ali Imran, yalah, Allahu la ilaha illa hu. Nah, awal Quran ayat kedua dari surah Ali Imran. Apalagi qul huwallahu ahad, huwa lagi itu. Nah, ini huwa yang kita bahas adalah huwa. Dalam kitab Asmaul Husna, nah ini kita sekali nih, fi tauhidi syuhudi wal ayan, di Syekh
Siapa? Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, ini Muhyiddin Ibnu Arabi inilah sekali-sekali mendengar. Ya lah. Nah, ya lah, no, guru maksud sekali mendengar Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau dikenal sebagai tokoh kibriat. Kibriat itu kibriat itu belerang merah. ya belerang merah ya. Belerang itu dipanas jadi merah ya. Atau seperti besi yang dipanaskan jadi merah. Orang mengingat Allah itu harusnya seperti itu, seperti memerah dia. Asik maksudnya. Asiknya itu lebih dari sekedar asik, panas, sampai lupa dengan yang lain, hanya Allah Subhanahu. Wah, itu yang paling bagus. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah gitu kan. Ada kisah Bapak Loy, ya ini sudah nokah Loy. Sudah sudah kenaikan kelas kah? Loy sudah naik, bagus lah nilai Loy. Bagus nilai Bahajar. Mana rapot kamu Loy Jar? Tuh ada Bah di dalam lemari tuh. Aku melihat Loy. Ambil hapian Bahajar, ulun mau bersepedaan ya. Mau doain diambil orang tua nih. Rapot anak nih. Pilih dalam lemari kan. Sekalinya nilainya 45. Pak ini jar orang tua ini udah lulus anakku nih. Pak Loy sini jar. Pak saya palunya ampih main sepedaan kan. Apa aja? Tuh rapot kamu kenapa? Jadi 45. Udah baik. Ada 7, ada 8 baik. 6 1 aja baik ada. Yalah ini kenapa 4 lawan 5 aja banyak aja abahnya. Dilihat ya abahnya didekati Palu ya. Kenapa Bajar rapotnya pindah buruk mana Bajar? Dilihat ya, wah ini bahaya rapot pian dulu Bajar. Ya sudah. Rapot orang tua aja sekalinya tergabung lawan rapot Palu. Ya kah? Nah, kalau nyambahnya ya juga sama aja juga. Nah, ya kah? Nah. Jadi enggak apa-apa lah orang tua tuh ingin idealisme supaya anaknya lebih pintar dari dirinya. Kita juga sama ya, semuaan sini kepingin lebih bagus, lebih tahu, lebih mengerti dari orang-orang yang pernah tahu, ya enggak? Nah, perlu kita sekali mendalami ini, ya kan? Nah, nama Allah, nama Zat Allah yang tidak disebut dalam Asmaul Husna. Nama Zat Allah yang tidak disebut dalam Asmaul Husna, tapi dia disebut dengan asma, tapi dia disebut bagian daripada nama Allah Azza wa Jalla. Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan kalimat huwa itu adalah asma yang ke-100. Asma yang ke-100. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebut huwallazi la ilaha illa hu, ya kan? Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul ajizul jabbarul qahar dan seterusnya. Mulan. Makanya jar siapa? Ibnu Athaillah asma yang terserah. Jangan sampai tidak pernah mengucap kalimat ini. Nah, tapi kalau di pengajian itu sebut semuaan sudah. Nah, bahkan ada tadi syairnya lah. Nah, bagus banget Guru Amin. Bagus pada nama ngarang makanya suaranya bilang patah 3 lah. Nah, tapi ketika penyair yang melantunkan yang bagus indah. Hu yadkuluna minal aqtab. Jadi wali-wali tingkatan aqtab itu zikirnya adalah hu. Jadi ya tadi itu kita memakai pakaian para aulia Allah, zikir mereka adalah hu. Nah, Fa'lam annal huwiyah ujar Ibnu Arabi sirrul uluhiyah ay sirrul ilahiyah. Ketahuilah hu itu, kalimat hu itu sirrul ilahiyah, rahasia ketuhanan. Jadi kalau ingin tahu rahasia Allah apa? Hu. Ayo yang hu ya kalimatnya. Wa huwa ibaratun an maujudin ajali. Itulah makna dari maksud wujudi ajali,
wujud ajali. Jadi kalau ingin tahu wujud ajali, adanya yang ajali itu adalah kalimatnya hu, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Karena kalimat-kalimat seperti Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min itu memiliki makna semua. Iyalah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim penyayang, Al-Malik Maharaja, ada maknanya. Ada. Al-Mu'min ada maknanya. As-Sabur ada. Ya lah. Tapi kalau hu tidak bisa dimaknakan seperti itu. Terus kenapa? Maknanya terlalu luas, mencakup semua Asmaul Husna namanya itu. Jadi hu itu adalah mencakup asma Allah secara seperti juga ketika kita belajar nama Muhammad itu tidak boleh diberikan kepada semua para nabi. Karena Muhammad itu makna yang mencakup seluruh nama-nama para nabi yang pernah diterbitkan, diadakan di alam semesta ini. Jumlah nabi yang tersebut di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Namun jumlah para nabi itu dalam hadis adalah 1.204 orang para nabi tercakup di makna nama Muhammad. Sirnya Muhammad adalah Ahmad. Ahmad itulah dalam makna di sini hu. Muhammad itu sebanding dengan kalimat Allahu. Muhammad itu sirnya adalah Ahmad. Maka Allah sirnya, rahasianya adalah hu itu. Itulah maujud ajali mumparidi bisipatil jalali wal jamal wal kamal. Itulah sifat Tuhan bersendiri pada dirinya bisipatil jalal wal kamal, yaitu sifat kebesaran dan kesempurnaan Allah. Seperti kalimat Allah memiliki sifat wujud. Wujud itu bagaimana menjikirakan? Wujud, 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 kayak itulah. Lain kan? Wujud, wujud, kidam, kidam, lain kayak itu. Kalau jikirnya enggak ada kalau gitu. Iyalah. Enggak bisa kalau kita. Maka sebutan itu hanya bisa diwakili dengan kalimat huwa atau diringkas dengan hu. Subhanallah. Hu ini pun kalau diucapkan terlalu sering di lapas tidak enak. Karena dia menyublim, memukul pada irama itu untuk memasukkan ke dalam batin kita. Coba aja pian. Hu. Hilang anu pian apa? Suaranya hilang, langsung tenggelam. Makanya disebut dengan hu li asma'i sakit. Sakit itu yang tenggelam, masuk. Nggak bisa kita. Jatuh dia ke dalam suatu makna yang tidak terbatas. Oh, hebatnya asma ini. Jadi hu ini rumus ucapan yang disebut, yang sebenarnya zikir para nabi-nabi terdahulu sampai sekarang, sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah zikirnya adalah hu ini. Dia diolah dari kalimat hu ini. Wahaja awalu kalimatin da Allah ilaiha. Inilah kalimat yang paling awal bagi semua hambanya. Nah, hambanya di sini adalah para nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Inilah sumber makna ilahiyah di dalam Al-Quran. Jadi inti Al-Quran itu sebenarnya Qul huwallahu ahad. Inti Al-Quran itu Qul huwallahu ahad. Intinya lagi dari Qul huwallahu ahad itu adalah ahad. Ahad, 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 ahad. Ya kah? Ahad ini belum ada alam. Nama ahad ini belum ada alam. Jadi alam semesta ini belum ada, namanya adalah ahad. Ahad ini adalah bisa disebut perlambangannya adalah dengan kalimat hu. Setelah ada alam ini namanya wahid. Allah itu wahid. Allah itu adalah esa. Karena ada alam esa. Tapi kalau ahad mumparidah, dia sendiri dengan dirinya sendiri. Jadi Allah tahu dengan wa arafallahu lahu ay li nafsihi hu itu lil makna ahad. Maka makna yang pertama hu itu adalah ahad. Ahad itu sebutannya di sini lapatnya adalah hu.
hu. Nah, kayak apa lagi dah? Ayo, pian. Patamma bihal kalam, maka sempurnalah kalam dengan kalimat Qul huwallahu ahad. Baru kita mengerti. Ketika dibacakan Tuhan seperti itu kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita, baru kita mengerti Qul huwallahu ahad. Asalnya ahad itu maknanya adalah Yahu tadi itu. Hu itu apa maknanya? Ya, hu itu dia adalah artinya dia. Kalau dalam bahasa Arab, Lughatul Arabiyah, hu itu artinya dia. Dia. Maka orang ada bertanya, bukankah kita mengingat Allah itu untuk memuji kepada Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Salah satu mengingat Allah, jawabnya, salah satu mengingat Allah itu memuji Allah. Pertanyaannya lagi adalah, di atas pujian itu apa? Di atas pujian kepada Allah itu apa? Karena Allah itu maha terpuji, terpujinya tidak bisa dibatasi. Ketika kita memuji, maka itu maknanya masih manusia, tidak tinggi, masih tidak sebanding dengan diri Allah yang sebenarnya. Yalah. Misalnya pian mengatakan Allahu Akbar, Allah maha agung, maha besar. Ucapan itu sudah tinggi, kita luar biasa sudah meninggikan Allah tuh, mengagungkan Allah, memuji Allah. Tapi bagi diri Allah, kalau dibanding dengan diri Allah, itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya. Yang bisa sebanding itu adalah kalimat hu subhan. Kenapa? Karena hu itu rumus sudah, tidak bisa diterjemahkan kecuali dia. Kalau Allahu Akbar, akbar, asmanya akbar, ya lah. Kabirun, asma Allah, ya lah. Subhanallah, maha suci Allah, sebanding namanya kudus, Allahul kudus, Allah maha suci. Yalah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, sebanding asma-asma Allah itu semuanya memuji Allah aja wajar. Tapi kalau hu tidak bisa secara keseluruhan melibatkan sifat dan asma Allah, baik sifat maupun asma Allah aja wajalla. Ujar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Terus akankah habiskah? Situkin dulu lah supaya ingat ya lah. Jadi zikirnya apa itu? Hu lah. Tambah itu asma Allah. Hu hai, hu hak boleh, hu hak boleh, hu hai boleh, hu hai, hu qayyum boleh, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, hu ya hayu ya qayyum. Jadi dengan mengucap di sir kita, di hati kita dulu, kemudian nanti dia sakit jatuh ke sir kita. Sir itu lebih dalam dari hati. Maka hu di situ. Pas hu di situ berdoa pian lawan Tuhan. Nah, berarti pian langsung berhadapan kering wujud Allah Azza wa Jalla, bukan lagi di sekedar asma, bukan lagi sekedar sifat, tapi di sir Allah sudah, di rahasia Allah Azza wa Jalla. Ya kah? Nah, nah hu-nya ada di dalam. Nah, karena berdoa lawan Tuhan lah. Ya hayu ya qayyum, ya misalnya pian berzikir ya hayu ya qayyum, itu mengaji Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, di sir kita hu tuh. Di sir kita tuh hu. Di hati kita Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim Allah. Innaka laminal mursalin. Nah, di sir kita paling dalam hu tuh, jangan lupa tuh hu. Ya kah? Nah, pas nangka itu berdoa aja pian. Insyaallah dikabulkan. Pasti dikabulkan doa itulah. Bila pian kau berdoa tuh berarti dikabulkan tuh. Padahal lu nak membacakan lagi kitab Hilyatul Auliya tapi tidak sempat lagi waktu. Lah. Nah, minggu kena insyaallah mudah-mudahan. Ulun minta maaf, minta reda atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.